Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arianto dari Prodi PGMI 1A STAIN Mandeli Natal, NIM 22160011. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar sekilas tentang sejarah bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Bapak Ahmad Faisal MPD. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak dahulu sudah dipakai sebagai bahasa perantara atau lingua perancang. Bukan saja di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar, yang pertama, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, menjunjung bahasa yang satu, bahasa Indonesia. Kemudian, perkembangan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Pada tahun 1901, disusun ejaan pertama, yaitu ejaan Van Ophusen. Mengapa disebut ejaan Van Ophusen? Karena ejaan tersebut disusun oleh orang Belanda, yaitu Charles Evan Ophusen, yang kemudian pada tahun 1908 berdiri Balai Pustaka. Balai Pustaka tersebut merupakan balai pustaka yang pertama sekaligus balai pustaka yang tertua pada saat sekarang. Dan kemudian pada tahun 1928 penentuan bahasa nasional, yaitu dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Terus pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 Kongres Bahasa Indonesia yang pertama, yaitu di Kota Solo. Kemudian tanggal 18 Agustus 1945 diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1947 diresmikan penggunaan ejaan Republik atau ejaan Suandi sebagai pengganti ejaan Van Ophusen yang berlaku sebelumnya. Nah, mengapa disebut ejaan Suandi? Karena disusun pada tahun 19 Maret 1947 oleh Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan saat itu, yaitu Raden Suandi. Kemudian, apa fungsi bahasa Indonesia? Yang pertama, sebagai lambang kebangsaan. Yang kedua, sebagai lambang identitas nasional. Dan yang ketiga, alat perhubungan antar warga dan antar budaya. Kemudian yang keempat, alat mempersatukan suku-suku bangsa dengan latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia. Kemudian, kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana pemersatu berbagai suku bangsa dan berbagai sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Baik, sekian dulu pembahasan kita tentang sejarah bahasa Indonesia. Mana tahu ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.